teman-teman, perkenalkan namaku Isam dan Saya Sofi. aku saya. Perkenalkan, aku Tisam. Aku Sofi. Di video kali ini kita akan bermain Truth or Dare. Tapi kali ini syaratnya harus milih truth semua. Berarti kita mainnya truth aja. Pertanyaannya sudah disiapkan oleh seseorang yang jauh di sana. Jakarta sana. Nah, jadi di permainan ini pertanyaannya sudah disiapkan oleh teman kami Nabila yang ada di Jakarta. Nah, pertanyaannya itu kita tidak tahu karena pertanyaannya dikirim ke adiknya Mbak Sofi. Jadi yang menulis adiknya Mbak Sofi dan dituangkan di sini. Jadi kita sama sekali belum tahu pertanyaan. Yuk, langsung aja kita main. Ayo, aku kalah. Apa ya? Bismillah dulu ya. Apa motivasi? Apa motivasi kalian untuk menikah? Oh my god. Selain untuk beribadah kepada Allah. Kalau aku, ya, pertanyaan pertamanya adalah apa motivasi kalian untuk menikah selain untuk beribadah kepada Allah? Kalau aku, untuk melahirkan generasi gemilang. Lagi. Udah. Rahasia yang lain. Mbak Sofi? Aduh, aku ya apa ya? Jadi tim yang solid untuk kesuksesan. Sendiri kenapa ibu? Kalau sendiri tuh susah istiqomah. Masya Allah. Udah, lanjut. 1, 2, 3. Kok aku terus? Bismillah. Dan Tunjukin dong search history IG-nya. Ya Allah, kan gini rekam. ya nanti di akhir. Oh iya bener. Ya saya ngono. Ayo, pada kuning ke. Astagfirullah. Bagaimana kalian memandang sosok laki-laki? Sosok laki-laki itu makhluk yang Allah ciptakan dengan kelebihannya supaya dia bisa memimpin keluarganya. Karena dari keluarga itu nanti muncul lini terkecil untuk memperbaiki umat. Kalau aku memandang laki-laki itu adalah sosok yang harus tahu, harus banyak banyak ilmu pengetahuan, jadi dia Nggak bingung. nggak bingung mau ngapain, mau ngajak berkeluarga itu harus ngapain aja, harus punya visi misi yang jelas. Kan laki-laki nggak punya atau belum punya visi misi, bagaimana dia akan membawa dirinya, kemudian dia sebagai tugasnya kan juga sebagai calon pemimpin keluarga ya. Kalau belum punya visi misi, bagaimana dia akan nanti membawa keluarganya. Terus ya, bismillah, mudah-mudahan aku 1, 2, 3. Ya Allah. Astagfirullah, bisa nggak nunjukin plannernya, entah tentang daily life atau khusus buat menikah? Kalau nggak, jelaskan secara singkat plan-plan kalian. Kalau plannya menyiapkan proposal gitu atau Jemput. ya, jadi intinya aku udah mau membiarkan proposalku tuh numpuk dititipkan ke seseorang gitu. Jadi kalau memang ada yang
ingin menyambungkan aku dengan seseorang, nah baru nanti aku kasih proposalnya, dan pengennya yang jadi perantaranya itu adalah seseorang yang ku percaya atau guruku gitu. Atau kalau nggak gitu ibu juga nggak apa-apa jadi perantaranya. Ya diusahakan ada diskusi-diskusi gitu. Baru kalau memang jalannya ya kita menikah. Amin. Monggo Mbak Sofi. Kalau aku plannya sekarang masih ada syarat. Aku punya syarat. Aku ya tadi ya. Aku punya syarat minimal aku mencapai ini sampai aku mau untuk menikah kayak gitu. Jadi ada checklistnya gitu. Contohnya itu aduh malu. Sing nggak terkait kekurangan wes. Ya kekurangan sih. Tapi aku lebih pede yang ini. Oke, jadi checklistnya itu bisa masak minimal 6 menu. Aku nggak sih kayak gitu. Aku checklistku lebih ke urusan keluarga. Saya memfikirkan pesan-pesan keluarga, terus menyiapkan misal ibu itu udah beneran siap atau belum sih kalau anaknya nikah gitu. Please, udah toh. Terus apa ya? Terus tanya ke orang tua. Udah tanya sih. Tapi kalau ada yang datang ya monggo, kalau nggak ada ya ditunggu. Gitu. Sambil checklist yang lain dipenuhi terus. Terus insya Allah ya yang jelas ta'aruf. Baik yang kenal nggak kenal ya harus ta'aruf. Gitu. Kan nggak boleh lama-lama. Nggak mau kan, lama-lama. Ta'aruf kan kenalan. Maksudnya Mbak Sofi walaupun sudah kenal tetap ada obrolan. Tetap ada obrolan yang serius banget. Dan nggak boleh lama-lama ta'arufnya. Tuh. Ya. 1, 2, 3. Satu betul. Punya cerita perjalanan move on, bisa diceritakan nggak apa hikmah-hikmahnya move on guys? Aku dulu ya berarti ya. Alhamdulillah. Move on pernah. Move on waktu itu diceritain apanya ya? Oh iya, diceritain move on-nya. Diceritain move on-nya karena ya pengen move on karena tanpa ada kejelasan itu nggak enak rasanya. Ya walaupun dekat, walaupun nggak gimana ya, tapi kalau ada perhatian kayak gitu tuh rasanya nggak enak. Belum waktunya gitu, belum waktunya untuk merasakan baper yang baik dan udah merasakan itu nggak enak rasanya. Jadi saya memutuskan untuk move on. Terus hikmahnya Insya Allah sih alhamdulillah banget. Itu pertama kali saya move on. berhasil yang benar-benar rasanya itu alhamdulillah. Rasanya tuh kayak hidup tuh udah nggak ada beban sama sekali. Padahal ya skripsi ada sebagainya pokoknya kayak gitu, tapi move on waktu itu tuh rasanya bikin hidup jadi nyaman, jadi enteng kayak gitu. Punya cerita perjalanan move on, punya. Bisa diceritakan nggak? Dan apa hikmah-hikmahnya? Ceritakan nggak ya? Sebenarnya kalau urusan move on ini alhamdulillah jadi satu bagian ujian kehidupan. Maksudnya jadi salah satu hal yang diujikan Allah kepadaku. Maksudnya karena berkali-kali move on gitu. Move on-nya berkali-kali. Move on-nya berkali-kali. Udah. Hikmahnya alhamdulillah. Jadi sebenarnya ketika sedang menempuh perjalanan, maksudnya ingin taat kepada Allah, tapi kalau kita masih terikat sama seseorang yang belum halal gitu ya minimal terikat harapan atau terikat rasa lah ya minimal ya. Tapi ketika
ketika nggak dilepaskan itu dalam perjalanan taat kepada Allah itu pasti masih merasa belum totalitas gitu. Dan ketika sudah benar-benar mengikhlaskan harapan, mengikhlaskan rasa, jadinya itu taat kepada Allahnya itu jadi kayak bisa total, terus kayak gak ada halangan lagi gitu. Walaupun nanti ke depan ya pasti Allah kasih ujian lagi, tapi setidaknya kita sudah lepaskan satu penghalang di hadapan kita gitu. Dan move on tuh bukan berarti orang yang kita move on itu gak baik ya, tapi mungkin cerita yang dijalin sama kita itu gak baik gitu. Pernah punya kisah tentang ditinggal atau meninggalkan?